Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghuril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal kulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin masyhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun 'alaina binatinna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum rawdah min riyadil jannah wa binatina Allah yatawaffana wa ahlana muslimin wa yakhtimu lana bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Halaman 38 dalam kurung wa yajuzu tengah-tengah wa yajuzu lil hurri. Itu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu dan boleh lil hurri bagi orang yang merdeka. Merdeka berarti bukan budak sahaya. Masih tetap akan dibahas dalam kitab-kitab fikih atau hadis tentang yaitu perbudakan atau budak, karena memang meskipun Islam itu anti perbudakan, tapi tidak ada ayat maupun hadis yang melarang. Bukan berarti diperbolehkan, bukan ya, cuma Islam dalam memberantas perbudakan itu melalui tahapan-tahapan. Ya, kita tahu bahwa ketika Rasulullah diutus, ini perbudakan merajalela bukan hanya di kalangan bangsa Arab tapi seluruh dunia. Justru perlakuan terhadap budak di Arab itu dianggap lebih sopan daripada di Eropa. Mereka nggak pernah diadu di antara budak, hanya dipekerjakan saja. Kalau perempuannya ya dan diperjualbelikan seperti itu, ya baik laki maupun perempuan. Tapi kalau di Eropa itu mereka diadu sesama budak, lalu juga diadu dengan binatang. Ya kita tahu film Samson itu budak itu, ya kan? Ya diadu, ya nah, seperti itu. Jadi masalah budak dan merdeka ini akan tetap ada dibahas, ya gitu. Jadi perbudakan itu diperoleh melalui peperangan. Zaman dahulu negara yang kalah otomatis ya rakyat itu jadi budak ya untuk negara yang menang, seperti itu. Makanya Bilal ibn Rabah kenapa menjadi budak? Dia kan orang Ethiopia, orang Afrika, ya di bawah kerajaan Negus atau
Najasyi, bahasa Arabnya, cuma bahasa Latinnya Negus. Nah, itu kan kerajaan yang menguasai daerah-daerah Arab, diantaranya Yaman. Nah, ketika Abraha dan pasukannya akan menyerang Ka'bah, Bilal ini ikut gitu bersama orang tuanya. Meskipun tidak dikalahkan oleh orang-orang Mekah, langsung Allah yang mengalahkan dengan Allah kirimkan burung ababil, ya, burung yang terbangnya secara berkelompok, ya, tapi kan nyatanya mereka kalah. Maka otomatis jadi budak, termasuk Bilal ibn Rabah. Gitu ya. Karena peperangan itu mungkin akan terjadi lagi, ini kan baru perang dunia kedua. Ketiganya kan belum. Ini pasti terjadi. Kita lihat sengketa di Laut Cina Selatan dan sebagainya, ini akan terjadi perang dunia dan akan timbul kembali perbudakan. Itu makanya nggak ada hadis, nggak ada ayat ya yang melarang ya. Cuma Islam itu anti perbudakan gitu aja ya. Cara memberatasnya tidak secara frontal, yaitu melalui tahapan-tahapan. Nah, di sini akan dibahas tentang yaitu orang merdeka. Nanti hukumnya beda dengan budak. Wa yajuzu lil hurri, dan boleh bagi orang yang merdeka ayat ma'a untuk mengumpulkan, menggabungkan baina arba'i haraira, antara 4 perempuan yang merdeka untuk dijadikan istri. Ya, sesuai dengan firman Allah, yaitu fankihu ma toba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Masna itu 2, 3 dan 4. Jangan dijumlahin. Ya kan? Jumlahin banyak. Jadi berapa? 12 ya. Ya, ini 2, ya 2, 3, 4. Paling banyak 4. Wal abdi, sementara untuk budak sahaya, baina isnata, ini hanya 2 orang ya saja, nggak boleh 4. Yahrumu ala rajuli, haram bagi laki-laki muslim, al-huri yang merdeka, ajma'a baina aktsara min arba'in niswatin, menggabungkan lebih dari 4 istri atau punya istri lebih dari 4. Dalilnya, li'anna Ghilana, ada seorang sahabat namanya Ghilan, aslama, dia masuk Islam, ala ashri niswatin, dia punya 10 istri, istrinya ada 10 ya, istrinya ada 10, lalu dia masuk Islam. Apa kata Rasul? Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika arba'an, tahan 4 istri saja, 4 orang saja, wa farik sairahunna, dan ceraikan sisanya. Ya, ini dalil ya, di samping tadi firman Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, dan juga Ibnu Hibban, wa ghairuhum, dan selain mereka. Walau kana, maka seandainya, ya juzu boleh, al-jam'u, mengumpulkan, mempunyai lebih dari 4 istri, maksudnya begitu. Aktsara baina aktsara min arba'i niswatin, boleh punya istri lebih dari 4, lama amarahu bidzalika, niscaya Rasulullah tidak memerintahkan Ghilan ya seperti itu. Artinya apa? Yaitu tahan ya, tetap pegang 4 orang istri, tapi yang sisanya ceraikan. Itu. Kalau memang boleh lebih dari 4. Saya Rasulullah nggak perintahkan kepada Ghilan seperti itu. Ya, justru Rasulullah perintahkan Ghilan yang istrinya 10 kemudian masuk Islam hanya diperbolehkan 4, lalu 6-nya disuruh apa? Farik, disuruh mentalak. Waslama Naufal bin Muawiyah, Naufal bin Muawiyah masuk Islam. Ala khamsin, dia punya 5 orang istri. Ya, ala khamsin, singkat banget Arab ya. Karena di atas sudah dijelaskan, jadi ala khamsin saja nggak disebutkan niswatinnya. Ya, dia punya 5 orang istri. Wa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Lantas Rasulullah bersabda ditujukan kepadanya, amsik arba'an. Ya, pertahankan 4 istri, wa farikil ukhra, dan ceraikan yang lain. Berarti 1 ya. Itu untuk apa, laki-laki merdeka. Jadi sebenarnya tujuan itu 1 ya, lebih dari 1 itu solusi. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu apa namanya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kata Allah, kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1 tujuan ya, lebih dari 1 adalah solusi, jalan keluar. Bisa jadi ya apa namanya, istrinya tidak punya anak sementara suaminya pengen punya anak, itu jalan keluar namanya ya, atau sakit dan sebagainya gitu. Jadi bukan tujuan, karena Allah tekankan kepada apa, keadilan ya, di antara ya orang yang punya lebih dari 1 istri ya. Dulu ada seorang alim ya, sebenarnya masih ada hubungan ya dengan orang tua. Jadi orang dulu kan nyebutnya guru musannif, itu orang Menteng Atas. Guru musannif ini dengan Ki Haji Abdul Hamid, ya kan? Masing-masing istrinya ini ada kakak. Ini guru musannif, gurunya Ki Abdullah Syafi'i, gurunya juga siapa yang udah meninggal tuh, yang mengajar kitab-kitab besar, Mu'alim Syafi'i. Nah, justru Mu'alim yang Syafi'i yang cerita ini. Dia kan istrinya banyak juga. Ya, Wanco dari situ tuh kalau mau tahu. Ya, kenal kan Wanco? Ya, Pak Abung. Nah, saya pernah nanya tuh, kenapa dia sering ke rumah? Rupanya bukan dia, ibunya itu ya istrinya guru musannif. Gitu ceritanya. Makanya kan yang diambil menantu oleh Ki Abdul Syafi'i, diambil menantu oleh guru musannif. Gitu ceritanya. Ya, itu kuburannya persis di depan Masjid Al-Mujahidin, Menteng Atas, pertanjakan atau turunan di situ, pertigaan. Ya, saat setiap Kamis subuh di situ, alhamdulillah. Mungkin nyambungnya karena itu kali ya. Ya, itu sama kakeknya orang tua, Ki Haji Abdul Hamid, guru musannif itu sudah apa namanya, masing-masing istrinya itu ada kakak. Gitu. Orang pedok, orang-orang apa? Orang Menteng Dalam, orang pedok, orang Menteng Dalam. Itu ceritanya ya. Nah, beliau itu dikenal meskipun istrinya banyak, sangat adil. Jadi kalau bukan gilirannya, ya kan, untuk memberikan uang belanja, itu beliau nggak berani masuk. Diberikannya apa? Melalui apa? Balik pagar. Ini saking adilnya. Karena apa? Bukan gilirannya, nggak berani masuk. Gitu. Ya, karena memang ya Allah menekankan apa? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu khawatir nggak adil, ya cukup 1 kan gitu. Ya, ini jadi contoh ini guru musannif. Mu'alim sering tuh menceritakan tentang guru musannif ya. Gitu ya. Jadi itu masih ada ya hubungan ya dengan orang tua kita. Kemudian wa mal abdu, adapun ya hamba, budak, enggak boleh lebih dari 2. Fali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena setelah amma maka karena ya, lagi-lagi kita diingatkan di sini, setelah amma itu pakai fa ya. Amma ba'du faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan qala Rasulullah saja. Nah, ini sudah menjadi kewajiban dalam uslub, bentuk ungkapan, setelah amma pakai fa. Amma ba'du termasuk ya, kalau kita mengungkapkan amma ba'du lalu faqala, jangan qala saja, harus pakai fa. Namanya fa jawab dari amma, karena amma itu syarat. Tapi banyak orang yang nggak pakai, ya kan, amma ba'du qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak itu salah kafrah. La yatazawwajul abdu fawqas nataini, seorang hamba nggak boleh nikah, ya kan, lebih dari 2 orang istri. Jadi hamba itu cuma 2 orang. Rawahu Abdul Haqqi, hadis diriwayatkan oleh Abdul Haq. Ya, Abdul Haq, karena Haq itu nama Allah. Maka kalau kita ingin menamakan anak kita Al-Haq, pakai Abdun.
Abdul Haq. Jangan Ahmad Haq, nggak tepat. Karena Haq itu nama Allah Subhanahu wa taala. Wa naqalahu ghairuhu, dan hadis itu dikutip oleh selain beliau an ijma'i sahabati, dari konsensus para sahabat. Wal ayatu, adapun ayat di dalam Al-Qur'an mukhtasatun bil ahrari, khusus untuk orang-orang yang merdeka, bidalili qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, "Au ma malakat aymanukum," atau budak yang kalian miliki. Wallahu a'lam. Itu tadi ya, orang merdeka hanya boleh 4 istri, ya budak cuma 2 istri. Ya cuma tekanannya harus kalau punya istri lebih 1 harus adil. Far'un, cabang permasalahan, al-muba'adu. Adapun budak muba'ad, budak itu banyak. Ada umul walad, muba'ad, ya. Muba'ad itu apa? Budak yang baru membeli kemerdekaannya ya separuh. Ini diambil dari ba'dun, ya separuh. Kan gini, dalam Islam itu sangat dianjurkan orang yang punya budak untuk dimerdekakan, ya. Bahkan Rasulullah memberikan janji, orang yang memerdekakan budak maka akan dimerdekakan dari api neraka. Makanya dianjurkan yang lengkap anggota tubuhnya. Kalau jarinya kurang 1, nanti yang merdekakan jari 1-nya belum merdeka dari api neraka. Jadi harus lengkap. Ya, ini janji baginda Rasulullah SAW. Dan ya, orang yang masih sayang memerdekakan budak, karena budak itu mahal. Ya, budak itu mahal dan diperlukan apa? Ya, pekerjaannya, tenaganya. Makanya ya mahal, ya. Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq ini salah seorang sahabat yang banyak memerdekakan budak. Termasuk Bilal ibn Rabah, ini dimerdekakan oleh beliau. Ketika disiksa oleh Rabi'ah, ya, di bawah terik matahari ditindikan batu, langsung dibeli oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi cara memerdekakannya beli dulu, dibeli, ya, lalu setelah menjadi milik Abu Bakar Siddiq langsung dimerdekakan. Zaid bin Harisah, yang dulu dikenal Zaid bin Muhammad, juga asalnya budak, lalu oleh baginda Rasul dimerdekakan. Ya, itu melalui sabda-sabda Rasulullah SAW. Ya, karena memerdekakan itu berat. Maka dalam firman Allah, "Falaqtahamal aqabah fakku raqabah." Fakku raqabah itu termasuk iktahamal aqabah. Ya, menempuh jalan yang terjal, yang susah. Ya, kenapa? Berat. Makanya pahalanya luar biasa. Nah, bagi mereka yang masih sayang memerdekakan budak, Allah kasih jalan keluar. Yaitu dengan apa? Dengan budak itu membeli kemerdekaannya. Ya, tentu budak nggak bisa bayar kontan. Karena budak selama kerja di majikannya itu nggak dibayar. Beda dengan pembantu. Makanya ya kalau orang Arab menyamakan budak dengan pembantu ya salah itu. Ya beda. Pembantu kan dikasih. Ya, budak itu nggak dikasih. Makanya untuk membayar kemerdekaannya dia harus mengangsur. Ya, harus mengangsur. Namanya budak mukatabah. Ya, dalam firman Allah menganjurkan kalau orang masih sayang memerdekakan budak, Allah kasih jalan keluar memerdekakan budak apa? Dengan cara budak itu membeli kemerdekaannya. Cuma membayarnya diangsur. Karena begitu dia beli kemerdekaannya, ya, lalu dia kerja lagi di bekas majikannya harus dibayar, atau kepada orang lain harus dibayar. Dari bayaran itu ya dia mengangsur kemerdekaannya. Gitu. Nah, budak seperti ini kalau kita lihat dalam firman Allah surat At-Taubah, 8 kelompok yang berhak menerima zakat, wa fir riqabi, ini dia ini berhak menerima zakat secara penuh untuk membayar kemerdekaannya. Gitu. Nah, ini yang dimaksud muba'at ini awalnya mukatabah. Ya, fakatibuhum in alimtum fihim khaira, kata Allah. Silakan merdekakan secara mukatabah. Ya, secara mengangsur. Jika kamu sekalian mengetahui bahwa budak itu akan membayarnya dengan tepat. Gitu. Khairan itu baik, maksudnya apa? Dia mampu untuk membayar. Kan setiap, ya tergantung perjanjian lah, bisa setiap minggu, setiap bulan. Gitu, ya. Jadi dikredit tuh. Kemerdekaan yang dikredit kayak gitu, ya.
Itu namanya mukatabah. Nah, muba'at ini baru bayar separuh. Separuhnya belum. Namanya muba'at. Nah, gimana? Idza syara amatan, apabila dia membeli seorang budak perempuan. Padahal dia budak juga. Cuma separuh. Separuhnya merdeka. Ya, aneh ya. Inilah hebatnya Islam. Jadi budak itu banyak pembahasannya. Di antara ini budak muba'at. Bima malakahu, dengan uang yang dia miliki. Ya kan? Biba'dil hurri, dengan separuh badan yang sudah merdeka. Pertanyaannya, bolehkah dia berhubungan dengan budak perempuannya? Budak yang dibeli boleh berhubungan. Ya, tapi di sini satu pertanyaan, bolehkah? Padahal dia belum merdeka secara keseluruhan, baru separuh. Tadi ini qala fi tatimmati, berkata pengarang kitab At-Tatimmah, zahirul madhabil mansus, madhab yang paling kuat atau zuhir madhab yang dinas, yaitu madhab Syafi'i, yahrumu wad'uha, belum boleh berhubungan karena yang belinya belum merdeka penuh. Gitu. Wallahu a'lam, dan ya lebih mengetahui. Qala Abu Syuja berkata, wala yankul hurru amatan, orang merdeka enggak boleh nikah dengan budak perempuan. Pada dasarnya nggak boleh. Ya, cuma kalau khawatir, ya dia nggak bisa mencari wanita yang merdeka, dia boleh kawin dengan budak. Ya, karena gini, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ditujukan kepada laki-laki Muslim, apa kata Allah? Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Kata Allah, wahai laki-laki Muslim, ya, janganlah kalian nikah dengan wanita-wanita musyrikah, ya, kafirah, wanita-wanita musyrikah, gitu. Seorang budak perempuan yang beriman itu jauh lebih baik daripada wanita musyrikah. Walau a'jabatkum, meskipun wanita itu sangat menarik bagi kamu, tetap wanita muslimah. Ya, makanya dalam hadis apa? Fazfar lidzati dini taribat yadak. Ya, setelah Rasulullah menyebutkan wanita dinikah itu dengan kecantikannya, kekayaan dan sabnya dan sebagainya, tapi di akhir Rasulullah ingatkan fazfar bidzati dini taribat yadak. Maka perolehlah wanita yang agamanya baik, maka engkau akan beruntung. Gitu. Sama perempuan juga seperti itu, mencari laki-laki yang muslim. Cuma kalau perempuan, ya walinya yang ditekankan. Karena perempuan kan nggak bisa nikah sendiri, harus ada wali. Kalau laki-laki gampang, di Sukabumi lalu nikah nggak masalah, ya kan? Tahu-tahu pulang bawa istri aja, ya nggak masalah. Tapi perempuan harus ada wali. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan itu kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Makanya ditujukan kepada orang tua. Maka bahasanya beda. Kalau tadi kepada laki-laki muslim, wala tankihu al musyrikati. Tapi kalau ya anak perempuan disuruh orang tuanya apa? Wala tunkihu. Beda itu dari angkah. Kalau nakah itu menikah, kalau angkah menikahkan, berarti wali. Wala tunkihul musyrikina. Orang tua yang punya anak perempuan, janganlah kamu menikahkan anak-anak kamu, ya anak perempuan kamu dengan laki-laki musyrik. Beda bahasanya. Ya, karena apa? Perempuan nggak bisa nikah sendiri. Ya, kalau laki-laki bisa, makanya wala tankihul musyrikati. Ya, itu. Jadi, ya orang merdeka, laki-laki merdeka tidak boleh nikah dengan seorang budak, ya, kecuali itu tadi, dia mencari merdeka, orang merdeka kagak ada budak yang beriman, dia mencari orang merdeka ini nggak ada yang beriman, lantas ada budak yang beriman, itu nggak apa-apa, ya. Illa bisyarutaini, kecuali dengan dua syarat. Kita lihat, boleh nikah laki-laki muslim, boleh nikah dengan wanita budak. Pertama, adami sodakil hurrati,
yaitu si laki-laki tidak punya ya dana untuk memberikan mas kawin kepada wanita yang merdeka. Ya, adanya budak. Ya budak kan nggak mahal. Ya, budak nggak mahal. Jadi mahalnya mas kawin itu sebenarnya tradisi di Arab. Tradisi Rasulullah nggak mahal-mahal amat kan. Ya, tradisi. Nah, banyak ya ulama-ulama menganjurkan agar tradisi itu dihilangkan, tapi susah juga. Umar pernah ya akan membatasi mas kawin. Ada seorang perempuan nggak setuju. Justru Allah memperbolehkan. Jadi sesuai dengan kesanggupan, ya tidak memaksa. Kan itu. Ya kalau di Kuwait di samping menganjurkan, tapi mereka ngasih subsidi. Ya orang Kuwait kalau nikah dengan wanita Kuwait dapat subsidi untuk nikah setengah sampai 50%. Tapi kalau Arab Saudi hanya sekedar menganjurkan. Ya, makanya nggak heran kalau mereka banyak nikah dengan wanita-wanita dari luar Saudi. Karena memang mahal. Itu tradisi. Nah, ini ada orang laki-laki merdeka mau kawin nggak punya duit begitu kan? Ya, dengan orang merdeka. Lalu yang kedua, wa khaufil anati, dan khawatir dia terjerumus dalam perzinahan. Boleh kawin dengan budak. Boleh nikah dengan wanita budak. Boleh. Ya, pada dasarnya nggak boleh, cuma ya ada pengecualian. La yahillu lil hurri, tidak halal berarti kan nggak boleh. Lil hurri bagi laki-laki merdeka ayang kiha nikah amatal ghairi ya, dengan budak perempuan orang lain. Dengan budak perempuan orang lain, bukan milik dia. Kalau milik dia nggak usah dinikah. Ya. Illa bisyarataini, kecuali dengan dua syarat. Al-walu yang pertama, wasani dan yang kedua, ma dzakaru syekhu, itu telah disebutkan oleh Syekh Abu Suja. Apa tadi? Yaitu si laki-laki nggak punya dana untuk apa? Mas kawin, nikah dengan wanita yang merdeka. Kedua, dia takut terjerumus dalam perzinahan. Karena 1 dan 2 sudah disebutkan, wa tsalitsu, dan yang ketiga, ala yaqdiru ala nikahi huratin muslimatin. Yaitu dia nggak mampu menikahi ya perempuan yang muslimah. Au kitabiyatin, atau wanita ahlul kitab. Ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Emang nikah dengan ahlul kitab boleh. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Kalau disebut ahlul kitab atau kitabiyah, kitabiyun, atau secara umum disebut ahlul kitab, seperti dalam firman Allah ya ahlul kitabi dan seterusnya, ya itu yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Ya kan? Ya, Yahudi dan Nasrani disebut ahlul kitab karena ya Nabi Musa dan Nabi Isa itu mendapatkan kitab dari Allah, Taurat dan Injil. Maka umatnya disebut ahlul kitab. Jadi kafir itu ada dua. Ada dari ahlul kitab, ada dari luar ahlul kitab. Ya lebih sering disebut dengan kata musyrik. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir, baik kafir dari ahlul kitab dan kafir dari musyrik. Kafir ada dua. Dua-duanya kafir. Ya. Kenapa Allah bedakan? Ya, kafir ahlul kitab Allah tidak sebut musyrik karena memang Allah bedakan dalam perlakuan Allah terhadap ya dua kelompok ini yang sebenarnya sama-sama kafir. Pertama, sembelihan atau hewan yang mereka sembelih. Hewan yang disembelih oleh ahlul kitab. Dan hewan yang halal buat kita umat Islam, kalau kita dikasih ya, kalau nggak dikasih jangan. Dikasih kita boleh makan. Ya, dalam firman Allah surat Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Kata Allah, ta'am di sini menurut ya para mufassir yaitu bukan makanan tapi hewan yang mereka sembelih. Hewannya halal, nyembelihnya sama dengan kita melalui leher. Tapi kalau menyembelihnya beda dengan kita, ya haram.
Jangankan mereka, orang Islam, ya, pengen makan kambing, nggak disembelih, ditusuk doang urutnya, ya haram, bangkai. Apalagi mereka. Jadi nyembelihnya harus sama dengan kita, ya kan? Ya, sama dengan kita. Hewannya juga halal. Katakanlah kambing, mereka potong lalu kita dibagi makan. Tapi kalau di luar ahlul kitab, Hindu, ya kan, Buddha dan sebagainya, ya, dia motong lalu kita dikasih, jangan dimakan. Ya, makanya negara-negara Arab kalau mengimpor ya daging, ya, itu dari negara mayoritas ahlul kitab, yaitu Australia dan sebagainya. Ya, nggak mau mereka dari lain ahlul kitab. Ya. Yang kedua, ya, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Juga wanita-wanita, maka disebut kitabiah di sini. Wanita secara hukum. Wanita-wanita ahlu kitab boleh dinikah oleh laki-laki muslim. Jangan sebaliknya, nggak boleh kalau sebaliknya. Ya, ini pada dasarnya boleh. Ya, saya nggak nganjurin nggak. Ini secara hukum boleh. Jelas itu surat Al-Maidah. Ya, jelas surat Al-Maidah. Cuma dalam kitab fikih mazhab Syafi'i itu ketat banget peraturannya. Boleh nikah dengan wanita ahlu kitab asal diketahui mereka ya masuk Kristen atau Yahudi atau ahlul kitab ya sebelum ya dirobahnya Taurat dan Injil. Itu saya kira susah untuk ditelusuri. Karena perubahan terhadap Taurat dan Injil ya dilakukan oleh Paulus ya dalam kitab As-Sawid Syarah Tafsir Jalalain itu kurang lebih sekitar 400 sampai 300 tahun sebelum Rasulullah diutus. Ya, itu. Ya. Kan antara Nabi Isa diangkat oleh Allah dengan diutusnya baginda Rasul, menurut Imam Bukhari itu sekitar 600 tahun. Ada mengatakan sampai 1000 tahun. Ikhtilaf memang. Ya, tapi kita pakai Imam Bukhari sekitar 600 tahun. Maka dari itu ya terjadilah perubahan-perubahan terhadap apalagi Taurat yang lebih dahulu lagi terhadap Taurat dan Injil. Jadi ya pertama yang mencetuskan Trinitas dalam kitab As-Sawi itu adalah Paulus. Paulus itu asalnya Yahudi. Ya, kan sering terjadi perang nih Yahudi dengan Nasrani. Ya, yang terakhir kalau kita lihat dalam tafsir Munir yaitu ketika kerajaan Romawi ya mereka Nasrani lalu menyerang Palestina. Ya, makanya orang-orang Yahudi mereka melarikan diri kemana? Ke Hijaz dan Madinah. Ya, maka di situ disebutkan ada Bani Nadir, Bani Mustalik, Bani Qaynuqa, Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah. Itu usiran atau pelarian mereka dari Palestina, dari Baitul Maqdis karena diserang oleh kerajaan Rom. Kan gitu. Ya, kalau kita lihat dalam surat Ali Imran kan begitu ceritanya. Bahwa Nasrani akan mengalahkan Yahudi. Gitu. Ila yaumil qiyamah, bahkan di situ Allah sebutkan sampai hari kiamat. Kenyataannya benar. Ya kan? Dulu memang yang berkuasa Yahudi. Ya, tapi setelah mereka akan membunuh Nabi Isa, Allah selamatkan dengan Allah angkat ya ke langit. Nah, dari situlah Allah rendahkan Yahudi. Ya, seperti itu. Nah, jadi perang mereka perang. Nah, siapa Paulus ini ya kalau bahasa Arabnya ba wau lam sot itu ya. Dia lalu masuk Nasrani. Nah, oleh pembesar-pembesar Nasrani disuruh mengkaji Injil di gereja. Dalam waktu 1 tahun, akhirnya dia punya pendapat kalau gitu Isa itu ya Tuhan juga, anak juga. Mulai Trinitas di situ. Ini menurut Imam As-Sawi. Mulai terjadi Trinitas di situ. Tapi mereka meskipun sudah menyimpang dari tauhid, ya kan, tetap disebut ahlul kitab. Kan banyak yang bertanya, apakah ahlul kitab sekarang sama dengan ahlul kitab dahulu? Saya menjawab sama. Ya. Karena adanya ahlul kitab sekarang ini adalah ya mengikuti ahlul kitab terdahulu. Buktinya Trinitasnya tetap. Ya kan? Memang muncul Protestan, tapi nggak bisa menghapus Trinitas. Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther itu bukan masalah Trinitas, dia nggak bisa merubah itu. Dia hanya merubah itu pemahaman Katolik yang anti ilmu pengetahuan. Itu awalnya. Maka muncullah mereka yang protes, maka disebutlah Protestan di Jerman. Itu ceritanya. Nah, jadi
Ya, ahlul kitab sekarang sama dengan ahlul kitab dahulu. Ya, pertama tentunya kita lihat penyimpangan dari tauhid sama. Ya kan? Trinitas dari dulu. Ya kan? Bahkan ketika orang-orang Nasrani Najran datang ke Madinah, Rasulullah ajak kita kembali kepada tauhid. Ya kan? Mereka nggak mau. Rasulullah menantang ibtihal atau mubahalah. Ya, sama-sama kita berdoa, ya, di tempat terbuka kita ajak keluarga kita, istri kita, siapa yang benar di antara kita. Ya kan? Yaitu apa? Qul nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum thumma nabtahil. Ini istilah mubahalah itu. Banyak sekarang digunakan istilah mubahalah, itu dari situ sebenarnya. Ya kan? Belum lama ya orang tua dari korban 6 ya yang meninggal itu, ya kan ngajakin mubahalah. Ya kan? Polisi diajakin mubahalah mana mau. Ya diajak mubahalah mereka nggak berani. Ya mereka juga nggak ngerti mubahalah itu apa. Awalnya di situ ceritanya mubahalah. Itu mana naftahil. Iftihal itu berdoa, sama-sama kita berdoa. Siapa di antara kita yang benar? Rasulullah berangkat ke tempat terbuka, tempatnya ditentukan oleh baginda Rasul. Rasulullah bawa Fatimah Zahra, kemudian cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Mereka nggak datang ketakutan. Mereka nggak datang. Karena mereka ragu juga. Sesuai dengan firman Allah, wa ma qataluhu yakina. Ya kan? Mereka nggak yakin membunuh Nabi Isa. Kan gitu ceritanya. Mereka nggak datang. Kalau datang sama-sama berdoa habis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Saya kira au kitabiyatin boleh. Boleh, pada dasarnya boleh. Cuma Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Al-Halalu Bainun wal Haramu Bainun, beliau mengatakan boleh dicegah. Ya, kalau wanita muslimah lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki muslim. Kalau laki-laki muslim dibolehkan nikah dengan wanita ahlul kitab, nanti siapa yang akan menikah dengan wanita muslimah? Kalau saya melihatnya bukan hanya itu, tapi juga masalah pengaruh, ya kan? Kalau jadi hukum dasarnya boleh. Kalau terjadi pernikahan lalu suaminya dikhawatirkan ikut agama istrinya, boleh dilarang. Atau anaknya nanti dikhawatirkan ikut agama istrinya, boleh dilarang. Kalau tadi Profesor Qaradawi hanya melihat jumlah muslimah lebih banyak ketimbang laki-laki muslim lebih sedikit. Gitu. Tapi hukum dasarnya boleh. Ya, gitu. Hukum dasarnya saya nggak nganjurin nih enggak. Ya, ini bicara tentang hukum. Ya, tapi kalau bisa jangan. Jangan. Itu ya. Ya, kalau bisa jangan, tapi hukum dasarnya boleh ya. Kemudian jadi makanya di sini nggak mampu untuk menikahi wanita muslimah yang merdeka atau menikahi wanita dari ahlul kitab. Maka boleh kawin dengan apa? Budak. Bain qadara ala huratin muslimatin, maka jika dia mampu menikahi wanita merdeka, wanita muslim yang merdeka, au kitabiyatin, atau wanita ya ahlu kitab, lam tahilla lahul amatu, maka nggak boleh dia kawin dengan budak perempuan gitu ya, kawin dengan budak perempuan. Nah mungkin ada yang bertanya, mungkin cuma nggak dikemukakan ya, nggak diajukan ya, tentang laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab. Gimana tuh kawinnya? Umpamanya terjadi perkawinan, ya kan? Umpamanya terjadi perkawinan, apakah kawinnya sah? Ini kita lihat, dan dukun nikah itu tidak ada kewajiban mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada. Berucapkan itu hanya anjuran saja. Ya kita lihat rukun nikah ada berapa? Ada 5. Ya, ada 5. Pertama, ya ada calon pengantin laki-laki, ada calon pengantin perempuan. Kan gitu. Lalu ada ijab qabul. Ya, ijab itu dari wali, qabul dari pengantin laki-laki. Yang kelima, adanya 2 saksi minimal. Itu rukun nikah. Ya, rukun nikah. Makanya hafalin tuh kalau mau nikah lagi.
Ya, ada 5. Berarti mas kawin tidak termasuk rukun nikah. Hanya kewajiban suami memberikan ya kepada istri. Jadi status mas kawin kalau dalam pernikahan tidak ada, ya baik itu nanti disebutin utang atau tidak. Nggak disebutin utang juga sudah utang itu. Nggak disebutin utang nih, ya mas kawin utang gitu kan, nggak kontan. Nggak disebutin utang itu sudah menjadi utang. Suami utang kepada istri. Cuma nanti status mas kawin dilihat. Kalau ketika nikah mas kawin tidak disebutkan, sah pernikahannya. Cuma suami punya utang kepada istri. Suami punya utang pada istri. Kalau terjadi setelah akad nikah hubungan intim, maka suami wajib memberikan mas kawin. Ya, mas kawin wajib itu. Ya, kapan-kapannya terserah lah. Ya kalau punya duit gitu ya. Ya. Namun kalau terjadi perceraian, ya, sementara belum terjadi hubungan, ya kan? Karena nikahnya nggak ada mas kawinnya, lalu belum terjadi hubungan, terjadi perceraian, maka suami tidak dituntut untuk memberikan mas kawin. Kenapa? Belum terjadi hubungan. Ya, itu status mas kawin. Ya. Nah, kalau mas kawin sudah diberikan, artinya mas kawinnya ada nih ketika nikah, sangat dianjurkan, memang sunat untuk menyebutkan mas kawin. Maka dalam kitab-kitab fikih tusannu tasmiyatul mahri. Sunat menyebutkan mahar. Itu ya, nggak disebutkan juga nggak apa-apa. Cuma karena setiap perkawinan itu disebutkan, karena itu dianjurkan, maka banyak ya termasuk ustadz-ustadz di saat mas kawin nggak ada, mereka bingung. Ya kan, mereka mengatakan tidak sah. Ini kan jadi terbalik, gitu. Atau salah menyebutkan mas kawin, itu kan, tidak disebutkan gramnya umpamanya. Ya, mereka paksa ulang tuh nggak sah katanya. Nah, ini kan jadi masalah. Sah saja, nggak ada mas kawin saja sah, gitu ya. Nah, kalau mas kawin sudah diberikan, ya, lalu belum terjadi hubungan, lalu terjadi perceraian, maka suami berhak meminta setengah dari mas kawin. Ya, panisfu ma farogo, itu dalam Al-Quran. Ya, maka setengah dari mas kawin yang telah engkau wajibkan untuk sebutkan. Kalau belum terjadi hubungan. Tapi lebih baik janganlah. Ya udah dikasih mau diambil lagi kan kagak enak. Ya kan? Pasti akan terjadi keributan. Awalnya kan baik-baik. Ini dua keluarga. Begitu cerai, belum diapa-apain, minta separuh. Yang marah pihak perempuan, ya kan? Lebih baik janganlah, meskipun punya hak. Udah gak sedekahin aja dah setengah. Tapi kalau sudah ya terjadi hubungan, ya lalu terjadi perceraian, suami nggak berhak meminta mas kawin. Ya, suami itu hanya bisa ya mengembalikan mas kawin kalau istri melakukan gugatan cerai, namanya khulu. Suami istri menggugat cerai nih. Ya kepada suaminya, ya kan, sudah terjadi hubungan, maka suami boleh, kamu boleh saya cerai, tapi bayar dulu, itu namanya khulu. Ya kalau istri yang menggugat cerai, maka suami punya hak, ya paling enggak seharga mas kawin lah, seperti itu. Nah itu mengenai ya mas kawin. Nah jadi nikah dengan ahlul kitab, sekali lagi saya tidak menganjurkan ya, ini hukum, berbicara hukum, ya. Itu sah-sah saja, ya kan? Sah aja. Yang penting 5 rukun nikah itu ada kan? Mertuanya ada dan sebagainya, gitu. Ya, yang penting ada. Ya, lalu ada pertanyaan yang ekstrim, gimana kalau nikahnya di gereja? Ya, kalau Nusantara boleh-boleh aja. Ya, main giniannya boleh. Ya, artinya boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan nggak ada persyaratan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi gini, maksud saya, kalau suaminya menjamin, nggak apa-apa dah ketika nikah beda agama. Ya, tapi nanti setelah nikah saya berusaha dan saya insya Allah sanggup mengislamkan istri saya. Itu harus kita support, harus kita dukung dan kita halang-halangin, jangan. Kita dukung. Ya, karena pada dasarnya boleh, ya.
Tapi kalau perempuannya yang muslimah, mutlak tidak boleh nikah dengan laki-laki non-muslim, baik dari ahlul kitab maupun dari luar ahlul kitab. Gitu. Kok laki-laki muslim boleh? Karena diharapkan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dia bisa narik istrinya. Itu diharapkannya begitu. Ya, tapi kalau sebaliknya dia ketarik, jangan. Boleh kita cegah. Ya, jadi saya berbicara hukum dasarnya adalah boleh. Dasarnya adalah firman Allah surat Al-Maidah, yaitu tadi ya wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, ya. Kira cukup dah ya. Ya. Itu. Nah, nanti syarat yang berikutnya di mana laki-laki merdeka boleh kawin dengan budak, ya, itu berikutnya nanti insyaallah. Ya, saya kira cukup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah ya ilahna lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fima a'taitana wa qina azabannar wa barik fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa afikum bi ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah wal ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ustaz. Ya syukran jazakallah.